Dalam waktu dekat, kemajuan teknologi yang tak terbendung memungkinkan orang-orang memiliki anggota tubuh cybernetik yang mampu meningkatkan sifat-sifat dasar manusia, seperti penglihatan, kekuatan, serta kecerdasan tambahan. Hanka Robotik yang merupakan perusahaan pengembang teknologi augmentatif terkemuka di dunia membuat sebuah proyek rahasia untuk menciptakan tubuh mekanis atau cangkang yang dapat diintegrasikan dengan otak manusia secara langsung. Dan seorang wanita muda bernama Mira Gillian yang berhasil diselamatkan dari serangan teroris cyber menjadi yang pertama dan satu-satunya orang yang berhasil dalam proyek tersebut. Dengan otak manusia dan tubuh cybernetiknya, Mira menjadi senjata utama Hanka Robotik serta Departemen Pertahanan dalam melakukan perlawanan kepada kelompok apapun yang menjadi ancaman negara. Akan tetapi, dalam perjalanannya, Mira akhirnya mengetahui kalau sebenarnya ada rahasia gelap yang selama ini disembunyikan oleh Hanka Robotik. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Ava di sini yang akan menceritakan sebuah film adaptasi manga karya Masamune Shirow yang berjudul Ghost in the Shell. Seorang wanita muda dengan label Proyek 2571 dilarikan ke dalam laboratorium Hanka oleh beberapa petugas medis guna menjalani pencangkokan otaknya ke dalam tubuh cybernetik. Setelah proses selesai, sang perancang yang bernama Dr. Owlett memberitahu Mira Gillian bahwa kedua orang tuanya telah terbunuh dalam serangan teroris cyber yang terjadi di sebuah kapal pengungsi. Tubuh Mira ditemukan tenggelam dan hancur, sehingga untuk bisa menyelamatkan nyawanya, mereka terpaksa memasangkan otak Mira ke dalam tubuh cybernetik. Setelahnya, Dr. Owlett berbicara dengan sang CEO Hanka Robotik yang bernama Carter, di mana Carter ingin menempatkan Mira ke dalam pasukan khusus bernama Section 9, sebuah skuad anti-terorisme yang didanai langsung oleh Perdana Menteri dan berada di bawah pengawasan seorang pria tua bernama Daisuke Aramaki. Setelah 1 tahun berlalu, Mira dengan cepat beradaptasi dengan tubuh barunya dan kini dia dikenal sebagai mayor yang secara khusus memimpin pasukan Section 9. Pada suatu hari, Mira ditugaskan untuk mengawasi sebuah pertemuan antara perwakilan Hanka bernama Dr. Osmond serta Duta Besar Afrika dalam rencana ekspansi perusahaan. Namun saat itu, dia menyadari adanya pemindaian data lalu lintas yang bisa menjadi pertanda akan adanya pihak lain yang menyerang pertemuan itu. Dan karena pasukan Section 9 lainnya baru akan tiba dalam 2 menit, Mira lantas bergerak lebih awal meski sebenarnya tindakan itu dilarang oleh Aramaki. Dalam konferensi tersebut, beberapa robot geisha yang bertugas melayani para tamu tiba-tiba saja melakukan serangan bersama munculnya kelompok lain yang menembaki para penjaga. Robot-robot itu mulai melakukan hacking dan mengunduh data otak para staf Hanka dengan dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang pria misterius. Menggunakan kemampuan kamuflasenya, Mira bisa dengan cepat menghabisi para teroris dan sempat mendapat pesan dari salah satu robot geisha yang mengatakan, jika Mira berpihak pada Hanka Robotik, maka dia juga akan dihancurkan. Selesai dengan tugasnya, Mira kembali ke apartemen guna melakukan beberapa perbaikan pasca pertempuran. Di sana, dia sempat mendapat halusinasi berupa kemunculan seekor kucing yang Mira kira itu adalah sebuah glitch atau gangguan pemrograman. Untuk itu, dia lantas mengkonsumsi obat-obatan khusus yang memang disuplai oleh Hanka Robotik untuk menjaga program Mira tetap berjalan baik. Setelahnya, dia pergi ke markas utama Section 9 guna membahas serangan teroris sebelumnya bersama Aramaki dan beberapa anggota lainnya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, salah satu anggota bernama Tokusa menemukan bahwa dalang di balik serangan ini adalah seorang pria misterius yang menyebut dirinya sebagai Kuze. Dan karena saat ini mereka belum mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan pria misterius tersebut, Aramaki lantas memerintahkan Tokusa untuk pergi menemui Carter. Sementara Mira serta anggota lain bernama Bato ditugaskan pergi ke tempat Dr. Dahlin guna mencari informasi lebih lanjut dari robot geisha yang sebelumnya dihack oleh Kuze. Dalam perjalanannya menuju kantor Hanka Robotik, Bato menyempatkan diri membeli beberapa tulang untuk kemudian dia berikan kepada anjing-anjing liar yang ada di pasar.
Hal ini membuat Mira mulai sedikit mengingat masa lalu tentang bagaimana dia dulu memiliki 2 ekor anjing. Akan tetapi Batou skeptis dengan cerita tersebut, karena dilihat dari perawakannya, Mira sepertinya lebih menyukai kucing daripada anjing. Pembicaraan itu memancing Batou untuk mendengar lebih banyak tentang masa lalu Mira sebelum dia menjadi anggota Section 9. Dan Mira hanya menceritakan sedikit ingatan masa lalunya tentang kematian kedua orang tua yang diakibatkan oleh serangan teroris cyber ketika mereka sedang berlayar menuju negara ini. Singkatnya, sesampainya mereka di kantor Hanka, Mira lebih dulu pergi menemui Dr. Owlett guna melakukan beberapa perbaikan serta menceritakan halusinasi yang sebelumnya dia lihat. Namun, Dr. Owlett segera menegaskan kalau halusinasi yang dialami oleh Mira hanyalah gangguan dari program lain yang mungkin tidak sengaja masuk ke dalam dirinya ketika Mira sedang melakukan hacking. Dr. Owlett bisa meyakini hal itu karena menurutnya Mira memiliki program yang sangat berbeda dari program-program lain yang pernah dibuat oleh Hanka Robotik. Selesai dengan perbaikan itu, Mira bersama Batou pergi ke ruangan Dr. Dahlin untuk mendapatkan informasi terbaru dari robot Geisha yang sedang diotopsi. Akan tetapi, di sana Dr. Dahlin mengatakan kalau kerusakan yang dialami oleh Geisha sangatlah parah, sehingga dia membutuhkan ratusan simulasi agar bisa memasuki inti data dari robot tersebut. Mira yang tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu lantas menyarankan agar dia melakukan deep dive atau masuk secara langsung ke dalam data Geisha untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Awalnya saran itu ditolak oleh Dr. Dahlin karena proses deep dive tidak melalui protokol enskripsi sehingga membuat jaringan Mira terbuka dan memungkinkan pihak lawan untuk masuk secara diam-diam. Namun, karena Mira tetap bersikeras dengan tindakannya, Dr. Dahlin pun tidak memiliki pilihan selain membiarkan Mira melakukan deep dive ke dalam data robot Geisha. Dalam proses tersebut, Mira berada di dalam sebuah klub dengan gambar terdistorsi dan menemukan si robot Geisha yang sedang diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan ketika Mira memasuki ruangan tersebut, tiba-tiba muncul sebuah entitas yang langsung mencengkram Mira dan berusaha untuk meretasnya. Beruntung, Batou dengan sigap mencabut kabel deep dive sehingga Mira pun berhasil diselamatkan. Are you okay? I know where he is. Mira yang kini mengetahui lokasi keberadaan Kuze segera mengarahkan pasukan Section 9 untuk menyerbu sebuah klub malam yang dikuasai oleh kelompok Yakuza. Mereka bergerak sendiri-sendiri dan terus berkomunikasi jarak jauh menggunakan jaringan khusus. Di sana Mira juga sempat diseret oleh beberapa kelompok Yakuza yang menyiksanya menggunakan alat kejut listrik dan memaksa Mira untuk menari. Namun tentunya Mira segera melakukan perlawanan yang kemudian memicu adu tembak di dalam klub tersebut. Memasuki area basement bawah tanah, Mira sempat mendapat halusinasi mengenai seorang wanita muda yang diseret keluar dari sebuah gubuk yang terbakar. Dan tepat setelahnya, dia akhirnya bertemu langsung dengan Kuze dan lantas melepaskan tembakan ke arahnya. Akan tetapi, sosok tersebut ternyata hanyalah sebuah jebakan di mana bom tiba-tiba saja meledak tepat ketika Batou juga muncul di sana. Beruntung Mira bisa selamat dari ledakan itu, meski sebagian besar anggota tubuhnya hancur tak bersisa. Dr. Owlett yang melakukan perbaikan segera memberi teguran kepada Mira karena akibat deep dive yang dia lakukan sebelumnya, Mira kini semakin banyak mengalami gangguan program yang secara perlahan bisa merusak tubuhnya sendiri. Sementara Batou juga mengalami luka serius yang membuat matanya buta dan beberapa bagian tubuhnya mengalami kerusakan. Maka dari itu, untuk mendapatkan kembali penglihatannya, Batou dipasangi mata cybernetik dengan fungsi yang ditingkatkan. Sehingga kini Batou memiliki sistem penglihatan canggih seperti yang dimiliki oleh mata Mira. Di sisi lain, Cutter pergi menemui Aramaki untuk mengungkapkan kekecewaannya karena membiarkan Mira melakukan deep dive kepada robot Geisha, di mana tindakan tersebut bisa saja membuat Mira mengalami kerusakan serius dan Hanka Robotik akan kehilangan senjata paling canggih yang mereka miliki. Cutter mengancam jika Aramaki sampai kembali membahayakan Mira, maka dia akan menutup divisi Section 9 untuk selamanya. Namun Aramaki tidak terprovokasi dengan ancaman tersebut karena dia tahu kalau Section 9 bukanlah milik Hanka Robotik, melainkan di bawah perintah Departemen Pertahanan Negara.
Sementara itu, Dr. Dahlin yang kembali melakukan pemeriksaan kepada tubuh robot Geisha menemukan adanya file proyek rahasia 2571 yang diunduh dari para staf Hanka sebelumnya. Dan ketika dia membuka data tersebut, tiba-tiba Kuze muncul di ruangan dan seketika membunuh Dr. Dahlin. Keesokan harinya, tim Section 9 didatangkan untuk memeriksa mayat Dr. Dahlin yang ditemukan meninggal secara misterius. Mira menemukan sebuah drive di tangan Dr. Dahlin yang di dalamnya berisi proyek rahasia 2571 serta para ilmuwan yang terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah Dr. Owlett yang membuat Mira segera meyakini kalau Kuze sedang berusaha membunuh para ilmuwan tersebut. Di sisi lain, Kuze meretas tubuh dua pekerja kebersihan untuk kemudian menabrakkan truk mereka ke mobil yang sedang ditumpangi oleh Dr. Owlett. Dr. Owlett selamat dari insiden itu, namun kedua petugas kebersihan segera keluar dari truk dan berusaha membunuhnya dengan senjata api. Beruntung, di saat yang sama, tim Section 9 juga muncul untuk memukul mundur kedua pria tersebut dan menyelamatkan Dr. Owlett. Salah satu pria melarikan diri, sehingga Mira segera melakukan pengejaran guna menangkap serta membawa pria tersebut ke markas Section 9. Di ruang interogasi, pria bernama Skinny itu mengaku kalau dia sama sekali tidak bisa mengingat tentang apa yang baru saja terjadi. Hal ini membuat semua orang meyakini kalau kepribadian Skinny telah diretas dan sang hacker dengan sengaja menghapus semua ingatan yang ada di dalam kepalanya. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Kuze kembali masuk ke dalam tubuh Skinny dan segera mengungkapkan kecemburuannya karena tidak memiliki tubuh sempurna seperti Mira. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh Tokuza untuk melacak sumber jaringan hingga mereka pun akhirnya menemukan lokasi keberadaan Kuze. Dan tanpa membuang banyak waktu lagi, tim Section 9 segera melakukan pergerakan dan menyerbu lokasi yang merupakan tempat pembuatan narkoba. Semua yang melawan dibunuh di tempat, sementara sisanya diminta untuk secepatnya pergi. Tak lama setelahnya, Mira sampai di sebuah ruang rahasia di mana puluhan cyborg terhubung ke dalam jaringan khusus yang diciptakan sendiri oleh Kuze untuk membuatnya sulit terdeteksi. Pada saat itu, Mira laki-laki mendapat halusinasi tentang seorang gadis muda yang diseret dari gubuk terbakar. Hal ini membuatnya lengah dan sekelompok orang muncul untuk menjatuhkan Mira menggunakan alat kejut listrik. Dia kemudian ditahan di sebuah ruangan di mana Kuze akhirnya menampakkan diri. Dalam pembicaraan keduanya diketahui kalau Kuze merupakan subjek uji coba Hanka robotik yang dianggap gagal karena otaknya tidak cocok dengan tubuh cybernetik yang diberikan. Kuze bisa mengingat dengan jelas saat bagaimana dia terbangun di tengah ruang operasi dan para ilmuwan Hanka sedang memotong-motong tubuh manusianya. Dia adalah salah satu subjek eksperimen 2571 yang kemudian dibuang begitu saja hanya karena dianggap gagal. Bagi Kuze, Hanka robotik telah merenggut kehidupannya, sehingga dia melancarkan serangan balas dendam kepada para ilmuwan yang terlibat dalam eksperimen rahasia tersebut. Ungkapan itu seketika menyadarkan Mira kalau dia bukanlah satu-satunya orang yang otaknya dipasangkan ke dalam tubuh cybernetik. Kuze kemudian memeluk Mira lalu melepaskannya dari alat penahan, di mana kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Mira untuk melakukan serangan. Akan tetapi Mira segera menghentikan agresinya setelah melihat tato gubuk terbakar di dada Kuze, tempat yang sama seperti yang selalu muncul di halusinasinya. Dalam kebingungan ini, Kuze kemudian mengungkapkan agar Mira tidak lagi mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Hanka. Karena obat-obatan itu akan berefek pada ingatan lama Mira dan membutakannya dari fakta yang sebenarnya. Pada saat itu, anggota tim Section 9 muncul untuk berusaha melakukan serangan. Namun Kuze berhasil melarikan diri dan Mira membiarkannya begitu saja. Beberapa jam berikutnya, Mira mendatangi apartemen Dr. Owlett untuk memaksanya berbicara tentang berapa jumlah orang yang telah dijadikan subjek eksperimen oleh Hanka robotik sebelum dirinya. Dr. Owlett yang tak bisa mengelak lagi akhirnya mengungkapkan bahwa eksperimen 2571 telah memakan korban setidaknya 98 orang yang gagal. Dan semua kenangan mengenai orang tua Mira yang mati akibat serangan teroris cyber
sebenarnya adalah ingatan palsu yang dengan sengaja ditanam ke kepala Mira untuk memberinya motivasi kuat dalam melawan para teroris. Dr. Owlett sebenarnya tidak setuju dengan tindakan tersebut, namun karena pekerjaannya sangat penting, dia pun tidak memiliki pilihan selain menuruti perintah Carter. Mira yang marah dengan kenyataan tersebut kemudian berusaha menenangkan diri dengan berendam di kedalaman air laut. Dia kemudian dihampiri oleh Batou yang nampak sangat marah karena Mira sama sekali tidak memberikan kabar dan menghilang selama 1 hari. Di akhir percakapan tersebut, Mira yang masih nampak bimbang tentang siapa yang harus dia percayai, lantas meminta Batou untuk mengantarkannya ke markas Hanka Robotik agar dia bisa mencari tahu lebih banyak mengenai masa lalunya. Namun, setibanya di sana, para petugas Hanka segera menangkap Mira dan menahannya di sebuah ruangan khusus, di mana Carter yang telah mengetahui kalau Mira mulai mempertanyakan asal-usulnya, lantas memerintahkan Dr. Owlett untuk membunuh Mira menggunakan virus. Akan tetapi, alih-alih menjalankan perintah yang diberikan, Dr. Owlett justru melepaskan Mira serta memberinya sebuah alamat yang bisa membuatnya mengingat masa lalu. Mira dengan cepat berhasil kabur dari fasilitas tersebut, sementara Dr. Owlett akhirnya dibunuh oleh Carter karena dianggap telah berkhianat. Tepat setelah kejadian itu, Carter menghubungi Aramaki untuk memberitahukan bahwa kini Mira telah dicap sebagai teroris karena telah membunuh Dr. Owlett dan kabur dari fasilitas. Aramaki serta Batou yang mendengar laporan ini tentu tidak serta-merta mempercayai hal tersebut karena mereka tahu kalau Mira tidak mungkin membunuh Dr. Owlett. Di sisi lain, Mira mendatangi alamat yang diberikan oleh Dr. Owlett yang berlokasi di sebuah pemukiman bebas hukum. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Harry yang sempat keheranan dengan kemunculan Mira. Namun karena kucing si wanita itu terlihat sangat menyukai Mira, Harry pun menganggap Mira sebagai orang baik dan lantas mempersilahkannya masuk untuk meminum teh sembari membicarakan tujuannya datang ke rumah ini. Wanita itu mulai bercerita tentang bagaimana dia kehilangan putrinya yang bernama Motoko sejak setahun yang lalu. Dia tidak pernah tahu penyebab pasti kematian anaknya karena pihak kementerian hanya memberikan abu kremasi Motoko tanpa pernah memberitahu bagaimana dia meninggal. Dan entah kenapa kemunculan Mira di sini mengingatkan Hairi akan sosok anaknya karena Mira memiliki tatapan yang sama seperti Motoko. Mira yang tersentuh dengan situasi ini lantas pergi dari apartemen dan langsung menghubungi Aramaki untuk mengungkapkan kalau sepertinya dia mulai mengetahui asal-usulnya. Di situ Aramaki memberitahukan bahwa Dr. Owlett sudah mati dan Carter menuduh Mira sebagai dalang pembunuhan itu. Akan tetapi mereka semua sudah menduga kalau yang terjadi justru sebaliknya. Di sisi lain, Carter yang menyadap dan mendengar pembicaraan keduanya lantas mengutus pasukan khususnya untuk menghabisi seluruh sekuat Section 9. Namun yang tidak diketahui oleh Carter adalah semua tim Section 9 telah siap dengan hal ini sehingga rencana pembersihan itu pun gagal dilakukan. Sementara itu, Mira membiarkan lokasinya terbuka untuk mengundang kedatangan Kuze dan mengikutinya ke sebuah tempat yang selama ini muncul dalam halusinasinya. Sebuah gubuk terbakar yang dulu sering dia gunakan bersama Kuze untuk menentang teknologi manusia cyber. Dan disinilah akhirnya terungkap kalau Mira sebenarnya bernama Motoko, sementara nama asli Kuze adalah Hideo. Dan mereka berdua pernah memiliki hubungan spesial tepat sebelum Hanka Robotik menculik dan menjadikan keduanya sebagai objek eksperimen 2571. Kuze meyakinkan Mira untuk bergabung dengan jaringannya dalam usaha menghancurkan perusahaan Hanka Robotik. Akan tetapi sebelum Mira bisa menjawab tawaran itu, tiba-tiba saja tempat tersebut meledak. Lokasi Mira yang terbuka membuat Carter juga bisa mengetahui keberadaannya, sehingga dia mengerahkan sebuah robot tempur laba-laba untuk berusaha membunuh mereka berdua. Mira selamat dari ledakan itu, sedangkan Kuze mengalami luka sangat parah hingga membuat kaki serta tangannya hancur. Mira berjuang sekuat tenaga untuk melawan robot laba-laba yang sedang dikendalikan oleh Carter. Hingga sampai pada satu titik, Mira yang memiliki kemampuan tempur luar biasa terpaksa mengorbankan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan robot tersebut.
Dan begitu Mira tergeletak tak berdaya di sisi Kuze, tiba-tiba muncul sebuah pesawat pasukan Carter yang kemudian menembak mati Kuze. Beruntung sebelum pesawat itu beralih membunuh Mira, tim Section 9 muncul untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Aramaki mendatangi kantor Hanka Robotik untuk mengungkapkan kepada Carter kalau dia telah berbicara kepada Perdana Menteri mengenai semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Carter. Dia telah dianggap sebagai teroris negara, sehingga tepat setelah Mira memberikan izin, Aramaki pun mengeksekusi Carter di kantornya. Beberapa hari setelah mendapat perbaikan, Mira mengunjungi makamnya sendiri dan mengungkapkan kebenaran kepada Hairi kalau dia sebenarnya adalah Motoko. Hal ini tentu membuat Hairi sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan anaknya meski dalam bentuk tubuh yang berbeda. Film kemudian diakhiri dengan Mira yang melompat dari atas gedung untuk menjalankan tugas berikutnya. Dan begitulah kisah epik yang dibawakan oleh film adaptasi manga Ghost in the Shell karya Masamune Shirow. Jadi, apakah film ini termasuk ke dalam adaptasi live action yang bagus? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan merequest film satu ini. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.